Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Putu Diageng Saskara dan teman saya Putu Okta Hadi Saputra dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini kami akan menjelaskan rancangan desain kami yang berjudul Rancangan Link FTTH berbasis GPON di kampus Sudirman Universitas Udayana. Pertama-tama, latar belakang dari desain yang akan kami jelaskan, yaitu akses internet pada area kampus Universitas Udayana yang terletak di daerah Sudirman belum dapat memenuhi kebutuhan akan akses internet yang menyeluruh. Walau sudah menggunakan serat optik sebagai media transmisi, namun belum mampu mencakup keseluruhan ruang kelas yang menjadi tempat belajar para pelajar. Keadaan ini dikarenakan teknologi yang digunakan dalam perancangan jaringan internet tidak mampu menjangkau seluruh ruangan yang ada di kawasan Sudirman. Teknologi yang sudah ada yang diterapkan pada area kampus adalah FTTB. Maka dari itu, muncullah ide kami untuk merancang jaringan internet pada area kampus Sudirman dengan menggunakan konsep FTTH, yaitu suatu konsep yang dapat menjangkau ke seluruh ruangan yang ada di kampus Sudirman. Adapun rumusan masalah dari desain kami yang pertama, bagaimana rancangan desain GPON di kampus Unut Sudirman agar mampu menjangkau seluruh ruangan. Yang kedua, bagaimana kualitas jaringan GPON pada ruangan di kampus Unut Sudirman. Yang ketiga, ada bagaimana kebutuhan perangkat untuk menerapkan teknologi GPON di kampus Sudirman. Adapun tujuan dari rancangan desain kami yaitu melalui perancangan jaringan dengan teknologi GPON pada kampus Unut Sudirman. Tujuannya untuk dicapai akses internet di setiap ruangan, mengetahui seperti apa kualitas jaringan yang dirancang, serta mengetahui kebutuhan perangkat dalam melakukan perancangan jaringan. Batasan masalahnya adapun sebagai berikut. Standar yang digunakan adalah IoT T984. Yang kedua, tercapainya akses internet di setiap ruangan. Yang ketiga, data yang kami dapatkan bersifat sekunder karena dampak dari pandemi COVID-19 yang menghalangi kami untuk survei ke tempat langsung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kondisi jaringan kampus Sudirman. Pada kampus Sudirman, jaringan internet terhubung ke GDLN menggunakan kabel fiber optik. Fiber optik merupakan media yang banyak digunakan saat ini karena memiliki bandwidth yang bisa mengakomodasi kebutuhan akan data, layanan akses yang cepat, handal, efisien dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun, jaringan fiber optik yang digunakan pada kampus Sudirman tersebut masih menggunakan arsitektur jaringan optik point-to-point, sehingga dalam menghubungkan data sentral ke gedung-gedung akan membutuhkan banyak core dan meningkatkan infrastruktur kabel. Selanjutnya, konsep yang kami gunakan yaitu FTTH, yaitu Fiber to the Home, yang merupakan bentuk hantaran sinyal dari ISP, Internet Service Provider, ke pengguna rumahan dengan media transmisi berupa fiber optik. Pengembangan teknologi fiber optik kini menggantikan peran medium lainnya. Jaringan FTTH membawa dampak besar dalam dunia ekonomi dan menghasilkan bisnis baru dalam sektor teknologi. Berikut merupakan gambaran dari FTTH. Selanjutnya, teknologi yang kami gunakan yaitu teknologi dari GPON, Gigabit Passive Optical Network, yang merupakan teknologi yang dikategorikan sebagai broadband akses berbasis kabel fiber optik berbasis PON yang distandarisasi oleh ITU-T G984 series. Pada GPON, sebuah atau beberapa OLT interface sentral dengan jaringan fiber optik dihubungkan dengan beberapa ONU. Interface pelanggan dengan jaringan serat optik menggunakan pasif seperti splitter, filter, atau perangkat pasif optik lainnya. GPON mampu memberikan layanan dengan kecepatan 2,4 Gbps secara simetris.
upstream dan downstream atau 2,4 Gbps dengan downstream dan 1,2 Gbps untuk upstream. Ini merupakan gambar jaringan GPON. Selanjutnya, metode perancangan kami untuk mendesain GPON ini yaitu mulai dari studi literatur tentang FTTH dan gedung di wilayah kampus Sudirman. Selanjutnya, pemetaan ruangan dan gedung di wilayah kampus Sudirman. Membuat roadmap jaringan FTTH dan rancangan jaringan FTTH di OptiSystem. Hasil rancangan jaringan FTTH. Apakah sudah sesuai standar atau belum? Selanjutnya, hasil pengujian, masuk ke kesimpulan, dan selesai. Penelitian perancangan ini dilakukan di kampus Universitas Udayana yang berada di wilayah Sudirman dan Pasar. Jaringan yang akan diimplementasikan pada penelitian ini merupakan jaringan FTTH, di mana titik akhir pada jaringan ini merupakan access point yang ada di masing-masing lantai gedung yang ada di kampus Sudirman Universitas Udayana. Baik, di sini saya Okta Hadi Saputra akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Tiu. Baik, di sini saya menggunakan OLT yang ada di GDLN ini. Disalurkan ke 7 ODC. Lalu dari ODC 1 itu mencakup ODP pariwisata, ODP teknik 1 dan teknik 2, dan ODP fisioterapi. Lalu ODC 2 mencakup ODP FISIP baru, ODP FISIP lama, dan ODP agrokomplek. Lalu yang ketiga, ODC 3 mencakup ODP FKH, ODP IKM, ODP ekonomi 1 dan ekonomi 2. Di sini ada ODC 4, dia pun mencakup ODP ekonomi 3, ekonomi 4, ODP ekonomi 5, ODP ekonomi 6. Lalu sisanya ada ODC FK lama, ODC FK baru, dan ODC untuk pasar sarjana. Di sini bisa kita lihat roadmap jaringan FTTH kami dengan Google Earth. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan GPON untuk kelompok 2. Di sini bisa kita lihat ada perangkat OLT dan ODC. Nah, OLT ini saya menemukan satu perangkat yang dihubungkan oleh 7 SFP. Nah, ke-7 SFP ini menghubungkan ke masing-masing ODC langsung. Nah, saya sudah jelaskan tadi pada ODC ini, ODC 1 contohnya mereka mencakup ODP Visio, ODP Teknik 1, ODP Teknik 2, dan ODP Pariwisata seperti penjelasan saya yang ada sebelumnya. Nah, di sini sekarang saya akan ujikan bagaimana kualitas jarak terdekat, bagaimana nilai BER-nya, dan sensitivitasnya. Nah, RX ini diumpamakan sebagai ONT, perangkat ONT, yaitu perangkat yang ada di setiap kelas. Jadi saya akan mengujinya salah satu saja ya. Di sini bisa kita lihat nilai BER-nya. Nilai BER yang didapat yaitu 3,682 dikali 10 pangkat min 188, yaitu sudah memenuhi syarat yang minimalnya 10 pangkat min 9 dan key factor yang minimalnya itu 6. Bagaimana dengan sensitivitas daya terimanya? Ya, di sini didapat min 13,619 yang artinya sudah memenuhi standar yang minimal, jumlah minimalnya itu min 26. Lalu bagaimana dengan jarak terjauh? Jarak terjauh itu ada pada ODC 3 di
ODP ekonomi 1, yang artinya beberapa kelas yang ada di sana. Di sini RX sebagai perumpamaan ONT seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu bagaimana nilai BER-nya? Nilai BER yang didapat yaitu 6,2 kali 10 pangkat min 181, yaitu sudah bagus, sudah memenuhi syarat. Begitu juga dengan key faktornya, yaitu 28,65. Lalu bagaimana sensitivitas daya terimanya? Di sini saya mendapatkan min 13,681, yaitu sudah sangat memenuhi standar yang minimumnya min 26 dBm. Kita kembali ke layout. Nah, apa tujuan kita mendesain rancangan seperti ini? Supaya kita tahu apakah rancangan ini sudah layak untuk melayani semua ruangan yang ada di kampus Sudirman, dan juga kita bisa memperhitungkan banyaknya alat atau perangkat yang kita gunakan. Ya, perangkat yang kami gunakan di rancangan kami yaitu OLT sebanyak 1 buah, ONT sebagai asumsi jumlah ruangan sebanyak 291, lalu ada splitter 1:4 sebanyak 28, lalu ada splitter 1:16 sebanyak 18, lalu total fiber yang kami gunakan 2,5 km, lalu ada SFP sebesar 1,2 GB sebanyak 7 buah. Ya, ini hasil analisa yang kami ujikan, yaitu jarak terdekat ada di salah satu ruangan fisiologi dengan jarak 72 meter dengan kekuatan daya sinyal terima min 13,6. Ya, ini menunjukkan bahwa daya terima pada ONT masih sesuai standar, di mana standarnya minimal min 26. Lalu ada key factor yang kami dapatkan sebesar 29,2 yang menunjukkan key factor yang kami dapatkan di atas standar. Lalu ada minimum BER-nya 3,6 dikali 10 pangkat min 188 yang menunjukkan bahwa ini jauh di atas standar, di mana minimumnya 10 pangkat min 9. Lalu yang kedua, jarak terjauh pada salah satu ruangan di ekonomi 1 dengan jarak 285 meter dengan kekuatan daya sinyal terima min 13,681. Ini menunjukkan juga daya terima di ONT sudah sesuai standar, di mana minimumnya min 26, lalu key factor yang kami dapatkan 28,6, yang di situ juga sudah sangat memenuhi standar. Lalu minimum BER-nya saya dapat 6,2 kali 10 pangkat min 181 yang menunjukkan bahwa minimum BER-nya sudah di atas standar, yaitu minimumnya 10 pangkat min 9. Jadi dapat kita garis bawahi di sini kedua jarak pengujian tersebut sudah memenuhi standar dan layak untuk melayani ruangan di kampus Sudirman Universitas Udayana. Lalu berapakah bitrate per ruangannya? Total bitrate per ruangannya yaitu 1,2 GB per second dikali 7 karena kita memakai 7 SFP dibagi total ruangannya yaitu 291, maka didapat bitrate per ruangannya yaitu 28,86 Mbps. Dan perbandingan jaringan GPON dengan jaringan existing, yaitu dengan jaringan existing gedung yang dicakup hanya mampu 8 gedung saja, melainkan dengan GPON mampu mencakup 18 gedung dengan 291 ruangan. Ya, yang terakhir yaitu simpulan.
Bisa kita simpulkan di sini, yang pertama penggunaan JPON itu mendapatkan efisiensi dan kehematan perangkat. Karena, jika menggunakan JPON, SFP hanya butuh 7 saja. Jika menggunakan point to point, akan menggunakan sebanyak ONT, dan itu sangat boros. Lalu yang kedua, konektivitas yang dihasilkan dengan konsep FTTH dengan teknologi JPON mampu memenuhi kebutuhan internet ke setiap ruangan, sehingga, eee, diharapkan pembelajaran atau, dan lain sebagainya, lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Ini, presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.